Hey semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang oleh teman-teman request di kolom komentar. Ini hari ini dari Bang Trisno, minta dibahas untuk XDC. Sebulan aku pantau kelihatannya semakin lama semakin naik. Apa bisa invest jangka panjang? Maksudnya di hold sampai bull run berikutnya di 2025. Gini, yang pertama, saya bukan penasihat keuangan. Jadi apapun yang saya sampaikan di video kali ini itu berdasarkan dengan informasi yang saya dapat dan juga pengalaman-pengalaman saya di market. Tolong jangan dijadikan sebagai acuan. Di sini saya hanya berbagi perspektif saja. Keputusan jual atau beli, teman-teman, itu ada di jari kalian. Oke, jadi kita akan bahas untuk XDC Network. Hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp863. Sebelumnya aku mau info dulu, hari ini Bitcoin drop sangat signifikan, teman-teman. Dari sebelumnya diperdagangkan di kisaran harga 28.000, hari ini Bitcoin turun ke 26.300. Ini mengindikasikan bahwa market crypto sekarang lagi serba tertekan. Bitcoin, Dogecoin, kemudian koin-koin yang lain ini rata-rata minus 11 sampai 15%. Ada beberapa yang agak strong. Salah satunya XDC, dia hanya minus 3%. Menarik, kita akan coba bahas. Untuk XDC Network, itu dikenal sebelumnya sebagai Xingfin Network. Wah, ini kayaknya dari China ya. Dilihat dari namanya kayaknya dari China. Nah, dia melakukan rebranding, teman-teman. Ini merupakan platform blockchain hybrid, public dan juga private. Jadi dia bisa untuk blockchain public, bisa juga untuk private, untuk mengamankan transaksi biar nggak ketahuan. Dengan menggabungkan dua transparansi public dan juga private ini, diharapkan mereka mendapatkan adopsi yang cukup besar. Nah, kalau kita menggunakan public blockchain-nya, dia akan mengandalkan yang namanya kecepatan transaksi, teman-teman. Kalau kita menggunakan keamanannya, dia akan mengandalkan privasinya. Kalau kita mengandalkan privasinya, dia mengandalkan keamanan. Sehingga blockchain ini punya dua fungsi yang bisa dibilang sangat bertolak belakang. Nah, dengan infrastruktur yang mereka bangun, menggunakan mekanisme konsensus yang namanya delegate proof of stake, memfasilitasi transaksi yang cepat, interoperabilitas, kemudian keamanan cyber. Jaringan ini memproses hingga 2.000 transaksi per detik. Jadi lumayan cepat. Mereka juga udah kompatibel sama Ethereum Virtual Machine. Foundernya itu didirikan di Singapura tahun 2017 dengan platform bernama pendiri platformnya bernama Rites Kakad, Atul KKD, dan juga Karan Bharadwaj. Ini kayaknya nama-namanya India. Menarik ya, nama projectnya kayak nama uh, China, terus nama pendirinya rata-rata sepertinya India, terus dari basisnya di Singapura. Nah, ini adalah orang-orang yang memang punya background di bidang keuangan, teman-teman. Dia bersekolah di Universitas Mumbai, India. Dan juga seorang apa namanya? Mereka yang mengerti tentang aplikasi software ya. Mereka sudah bikin yang namanya InSoft System. Ya, jadi mereka di-backing atau dibikin oleh orang-orang yang mengerti di bidang teknologi serta keuangan sih, diharapkan ya harga koin ini juga bisa tetap survive. Kalau kita perhatikan dari exchange yang bisa memperdagangkan sudah ada di Bitfinex, KuCoin, Bittrex, Huobi, dan juga Get.io. Dari supply maksimum dia tidak terdeteksi, tapi supply totalnya, sorry, itu ada 37 miliar. Sementara yang beredar itu kurang lebih sepertiganya, yaitu 13,8 miliar koin yang beredar. Nah, ini karena koinnya masih listing di beberapa exchange saja, mungkin masih ada peluang untuk project ini bisa listing di banyak exchange lainnya. Teman-teman, mereka cukup aktif melakukan konferensi, terutama karena basis mereka di Singapura. Ya kan, mereka ada beberapa kerjasama juga dengan beberapa platform demi mengembangkan project. Ini mereka ada kegiatan nih September nanti, tanggal 13 sampai 14 September di Marina Bay di Singapura. Lalu proyek-proyek mereka juga cukup banyak, ada beberapa gathering, salah satunya mereka ikut di IT Toronto kemarin, Good Morning Toronto. Um, ya, ini bisa dibilang proyek yang masih sangat-sangat aktif ya, dari komunitasnya pun juga sangat-sangat uh, gercep nih teman-teman, gerak cepat untuk mengembangkan komunitasnya. Ini websitenya XDC Network ya, Success Depend on Your Network.
Jadi tadi kita udah lihat progres yang akan mereka bikin, yaitu soal public sama private blockchain. Saya sih jarang ya melihat project seperti ini, tapi ya semoga ini bagus. Mereka project layer pertama, mereka punya blockchain sendiri yang tentunya komitmen yang mereka lakukan ini bisa dibilang perlu untuk dipantau. Jadi teman-teman boleh masukin ini ke watchlist. Itu koin yang menurut saya cukup menarik lah. Nah, ini kita cek di Blockscan. Kita bisa lihat bagaimana transaksi yang terjadi pada XDC coin ini. Kalau kita lihat, setiap detiknya itu terjadi banyak transaksi. Let's blocknya ini kelihatan 2 detik, 3 detik, 2 detik. Ini last transaksi terbarunya itu 15 detik, 17 detik. Jadi bisa dibilang blockchain ini cukup ramai dipakai ya. Sebagai blockchain yang memang sepertinya memang penggunanya masih sangat-sangat banyak. Tapi anehnya saya sendiri nggak pernah mantau project ini. Saya kelewatan teman-teman. Itu nggak ada teman-teman yang ngasih tahu. Kita akan lihat di bagian all account. Nah, mayoritas ternyata mereka dipilih atau dipegang oleh beberapa institusi besar. Salah satunya ya kepemilikan wallet ini, XDC, bla 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 bla. Dia punya kepemilikan sampai 14 berapa nih? 14 miliar koin atau sekitar 36% dengan kepemilikannya. Terus wallet yang kedua ini juga punya kepemilikan sampai 10%. Wallet ketiga pun juga punya kepemilikan sampai 8,79%. Oh, ini bandarnya tiga besar ini, teman-teman. Validator itu cuma punya sekitar 7,19%. Oke, validatornya masuk ke kayak nol wallet ya. Nggak ke detect, teman-teman. Ya itu sih kesan pertamanya bagus, tapi saya agak kurang suka sama tokenomiknya karena dia dipegang oleh banyak institusi besar atau mungkin banyak kepemilikan besar ya. Jadi hati-hati sama pergerakan yang bisa dimanipulasi oleh beberapa oknum atau beberapa wallet ini. Ya itu sih teman-teman. Lalu gimana nih untuk harga daripada XDC? Apakah menarik atau enggak? Jadi kita udah spill sedikit ya, pergerakan Bitcoin cenderung naik. Tapi teman-teman harus melihat nih, sekarang trennya lagi bearish. Mayoritas itu ya bearish ya sentimennya. Lalu gimana untuk XDC? Apakah menarik atau enggak? Cara pergerakan memang kemarin dia sempat naik dari bulan Desember sampai Januari kemarin. Sorry, Desember, Januari itu dia mulai naik, teman-teman, dengan puncaknya sampai di 11 Agustus. 11 Agustus volumenya tinggi, dan sepertinya udah masuk ke fase jenuh beli, sehingga sekarang harganya udah mulai koreksi. Kalau kita perhatikan dari segi pergerakan, dia membentuk pola, sebelumnya membentuk pola yang namanya inverse head and shoulders. Ini aku consider sebagai inverse head and shoulders. Di sini dia breakout, dan sekarang lagi ngetes yang namanya trend line, guys. Nah, kalau trendline ini berhasil dipertahankan ya, which is itu dipertahankan di kisaran area, bentar ya, ini aku sesuaikan dikit. Nah, kalau dia bisa mempertahankan area di kisaran 0,05 dolar, kita masih expect kalau harganya masih bisa growth menguat lagi, teman-teman. Untuk targetnya biasanya kita ambil dari sini, pindah ke sini, pindahkan ke sini, maka kita akan dapat target di resisten kisaran 0,12 dolar. Melihat dari pergerakan XDC yang agak strong di perdagangan hari ini, ya kan Bitcoin-nya turun 8%, dia cuma minus 3%, 3,5%. Ini kan menandakan bahwa koin ini cukup sustain, cukup kuat nih, menahan tekanan atau gejolak jual yang lumayan tinggi. Dan kita bisa saja memperhitungkan area resistance-nya di level saat ini, yaitu di kisaran harga 0,05. Kalau XDC mampu mempertahankan, targetnya akan naik sampai 0,13 dolar ya, tapi let's say kalau skenario-nya ternyata bukan ke sana ya, XDC justru malah mendapatkan tekanan jual yang lebih tinggi, bisa jadi target berikutnya adalah melanjutkan fase penurunan. Untuk level support yang penting untuk teman-teman perhatikan, ini agak sedikit ke bawah teman-teman, yaitu di kisaran harga 0,038. Jadi katakanlah dia gagal mempertahankan trendline di sini, targetnya ke 0,038. Tentunya dia akan melewati level resistance yang cukup kuat lagi, teman-teman. Ada resistance yang cukup kuat di kisaran harga 0,044. Ini juga bisa menjadi level support yang bisa menahan dari penurunan XDC. So far sih bagus menurut saya, apalagi dia masih sedikit exchange yang memperdagangkan masih cukup sedikit, tapi udah lumayan, teman-teman. Harapannya bisa listing di exchange besar. Tapi ini masih berupa apa namanya potensial, teman-teman, potensi. Semoga potensinya bisa dimaksimalkan, gitu aja sih buat sekarang.
Dari pergerakan RSI mereka belum masuk level jenuh jual sehingga masih ada potensial untuk masih koreksi teman-teman. Volume smart money-nya juga cenderung turun ya. Ini hype-nya kayaknya udah mulai berkurang. Dan ya waktunya whales untuk melakukan taking profit. Berikutnya ya tergantung sekarang mereka mau nggak mempertahankan area saat ini di 0,05. Kalau mau ya itu targetnya. Kalau enggak berarti targetnya turun ke kisaran 0,045 dengan target berikutnya di 0,038. Jadi paling gitu aja buat pembahasan FTC. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita bisa sharing informasi, berbagi, analisa. Yang suka curhat pun juga bisa. Teman-teman linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre. Terima kasih.